berterima kasih kepada Pendeta Yosi yang memberikan kesempatan kepada jemaat di sini, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya juga mungkin bersyukur buat Ibu Kartini, karena mungkin salah satu faktor kenapa saya ada di sini adalah karena Ibu Kartini. Hari ini, di bulan ini, kita memperingati Hari Kartini. Dan tadi kita melihat ada banyak Kartini-Kartini yang sudah melayani, walaupun ada beberapa kartoni di belakang. Ya, tapi kita bersyukur karena siapapun yang melayani di dalam ibadah kita patut bersyukur karena Tuhan pakai semuanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini, karena ini kita dalam bulan Kartini ya, kita akan mengangkat satu tokoh wanita, yaitu Deborah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sering menghadapi ini selalu ya, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak mengalami persoalan, bahkan penderitaan pun dialami. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang di tengah-tengah kehidupan kita yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun, kadang-kadang kita gagal dalam hidup ini. Nah, harus ada kunci nih untuk supaya kita meraih kemenangan. Ada kunci khusus. Pasti adalah firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu judul khotbah hari ini adalah kunci meraih kemenangan. Bapak Ibu mau kunci ini? Amin ya. Bapak Ibu Saudara, tadi sudah dibacakan ayat firman Tuhan bagi kita dalam Hakim-Hakim pasal 4. Dalam kondisi bangsa Israel yang pasti dalam persoalan besar, karena mereka ada dalam penindasan Raja Kanaan, Raja Yabin. Penindasan yang sangat keras selama 20 tahun. Nah ini persoalan yang sangat besar yang dialami oleh umat Tuhan, bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasti mereka pun ingin mendapatkan kemenangan. Mereka ingin bebas. Kita sudah merayakan kebangkitan Kristus, kematian Kristus kita sudah rayakan bersama, dan kita menang atasnya. Kita menang oleh karena Yesus sudah mengorbankan dirinya, bangkit bagi kita, memberikan kemenangan, menjamin keselamatan buat kita. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari pun itu masih ada persoalan. Nah, ini yang menjadi masalah dalam kekristenan kita, bahwa kita adalah orang yang berdosa. Memang kita sudah diselamatkan, tapi kecenderungan kita untuk melakukan kesalahan, kekeliruan, dosa di dalam kehidupan kita ini yang menjadi persoalan besar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bukan saja melihat peperangan yang terjadi sekarang ini, kemudian peperangan yang terjadi di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca ini, supaya orang itu bebas, supaya kita terlepas dari semua tekanan hidup. Tetapi kekristenan kita perlu setiap hari mengalami kemenangan. Bapak Ibu, melalui Deborah, kemenangan dapat diraih. Yang pertama dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8, yaitu Deborah memiliki integritas. Jadi integritas itu hati, pikiran, dan perbuatan itu sesuai, sinkron. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, integritas Kristen itu harus, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, cerita ini, bahwa Deborah ini dapat diandalkan. Dia seorang perempuan, dia seorang wanita yang biasa, tetapi menjadi luar biasa karena dia adalah perempuan, seorang nabi, perempuan yang tidak diperhitungkan sebenarnya ya. Nah, biasanya pada umumnya perempuan itu di dalam kepemimpinan dianggap nomor kesekian, ya. Pada umumnya, nggak semua. Nah, di sini integritas yang dimiliki oleh Deborah, dia dapat diandalkan, dia dapat dipercaya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di dalam
ayat-ayat di awal, ya, biasanya dia duduk di bawah pohon Deborah namanya, ya, pohon Deborah. Dia duduk di situ menunggu orang yang datang, umat Israel datang meminta nasihat, ya. Ini berarti orang yang dipercaya. Tidak mungkin orang yang dipercaya didatangi untuk berkeluh kesah, menyampaikan setiap pergumulan atau apapun itu kepada seseorang kalau dia tidak dapat dipercaya atau tidak dapat diandalkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini dicatat oleh firman Tuhan ini dalam ayat 4, pasal 4 ayat 5. Di bawah pohon-pohon orang-orang Israel membuat pertemuan. Mereka mengadakan pengadilan, kongres, bukan di hotel-hotel Bapak Ibu. Mereka tidak datang ke kantor, ya, kantor yang ada AC-nya, di bawah pohon. Ini kayaknya pohon ini merupakan pohon yang sangat-sangat mungkin dihargai begitu, ya, dianggap suci mungkin, ya, oleh orang Israel. Di dalam bacaan firman Tuhan ini banyak sekali, ya, ada pohon tarbantin, pohon macam-macam. Itu orang datang ke situ, ya. Saul juga di situ bersama-sama dengan orang-orangnya bermusyawarah di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ini sesuatu yang tidak terlalu penting untuk kita pikirkan, tetapi Bapak Ibu, yang menjadi pokok perenungan kita adalah bahwa dimanapun kita melayani, dalam tempat yang besar, di tempat yang kecil, yang sepi, yang ramai, kita harus punya integritas dalam pelayanan, siap untuk melayani dimanapun. Di bawah pohon boleh juga, ya, kita melayani, tunggu orang untuk datang, minta didoakan, ya. Mungkin janjian di bawah pohon, tapi di Jakarta susah, ya, sulit untuk mendapatkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 8 ditegaskan kepada kita di sini ada percakapan Deborah dan Barak. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Barak tidak mau bergerak maju berperang jika Deborah tidak ikut serta. Wah, ini ibu ini luar biasa berarti, ya. Benar-benar sangat diandalkan, dapat dipercaya, sehingga Barak ini adalah seorang panglima tentara Israel waktu itu. Dipilih dia. Berarti dia juga kan sebagai seorang yang luar biasa, tetapi kenapa dia ragu? Kenapa dia ragu akan potensi yang ada pada dirinya? Dia masih mengandalkan Deborah untuk ikut serta. Kalau ibu maju, saya maju, ibu. Kalau ibu nggak maju, saya nggak maju. Kadang-kadang dalam pelayanan kita pun demikian. Kalau orangnya sedikit, nggak rame, nggak mau datang. Kalau orang itu yang datang, iya. Atau yang menyampaikan firman Tuhan, dia lagi di perkumpulan misalnya BBI atau kaum muda. Atau mungkin, aduh, saya nggak bisa apa-apa, kamu aja. Nah, Bapak Ibu Saudara, integritas dari Deborah ini patut kita teladani dalam kehidupan kita melayani dan mengikut Tuhan. Deborah dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsanya meraih kemenangan. Bahkan kalau kita baca di sini, ini unik, ya. Dalam perjanjian lama itu kan kepemimpinan itu selalu pria, ya, kebanyakan pria. Di Alkitab ditulis cuma beberapa orang saja, ya, termasuk Deborah, ya. Nah, tetapi dia menjadi seorang pemimpin, penggerak untuk seorang pria seperti Barak ini. Maaf, ya, bapak-bapak, karena Barak ini orangnya ragu, orangnya tidak percaya diri mungkin, ya. Padahal dia panglima tentara, tetapi dia masih mau ada orang lain yang bersama-sama dengan dia. Padahal ada Tuhan. Kadang-kadang kita demikian, ya, mengandalkan manusia. Tetapi ini menjadi perenungan buat kita, menjadi bahan untuk supaya kita meraih kemenangan, bahwa kita harus punya integritas, harus bisa dipercaya, harus bisa diandalkan, ya. Wanita-wanita
yang mungkin dianggap kecil gitu ya, atau anak muda di sini dianggap masih muda ya, atau bapak-bapak merasa wah saya apa sih, saya tidak punya pendidikan yang S3 atau apa gitu ya. Kemenangan dapat diraih tidak diukur dengan itu, tetapi memiliki integritas yang kuat, yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya. Apalagi kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Jadi walaupun di sini kita membahas Deborah, tetapi bukan berarti Tuhan memakai hanya satu jenis gender saja, tetapi Tuhan memakai seseorang, siapapun kita, mau pria, mau wanita, perempuan, mau masih muda, atau kita sudah tua, sudah berumur, sudah banyak usianya, siapapun kita, jika potensi kita kembalikan kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, maka kemenangan dalam pelayanan, dalam kehidupan kita akan terjadi. Deborah mengerahkan seluruh potensinya bagi Tuhan, ya mungkin masih sendirian duduk ya di bawah pohon, ya, tetapi dia dengan sabar menanti, menunggu orang-orang untuk datang, bertanya, berkeluh kesah. Itu pelayanan. Jadi segala sesuatu yang ada pada dia kerahkan untuk Tuhan. Umat Tuhan yang ditindas oleh Yabin, Raja Kanaan, ini pasti sangat menderita. Deborah muncul dengan integritas yang luar biasa. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Mari kita memiliki integritas di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada ya, dalam pekerjaan kita harus memiliki ini. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, harus sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita bisa bertanggung jawab sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Deborah memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Ini penguatan yang diberikan oleh Ibu Deborah ini kepada seorang pria yang statusnya sebenarnya tinggi ya, panglima tentara loh, tetapi dia masih ragu, dia belum yakin dengan apa yang ada pada dia. Artinya dia juga tidak yakin kepada pertolongan Tuhan. Deborah yakin akan pertolongan Tuhan, sehingga dia mendorong Barak untuk maju, karena Tuhan akan berperang melawan musuh-musuhnya. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam kehidupan kita semua, memang dalam hidup kita ini kan banyak sekali rintangan yang kita hadapi dalam kita mengiring Tuhan. Dalam pelayanan kita tidak mudah. Walaupun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita rajin beribadah, kita pokoknya setiap persekutuan ibadah kita ada, hadir di situ. Tetapi kadangkala persoalan itu datang, kita tidak undang, dia datang. Bahkan persoalan itu seringkali membuat orang percaya, orang Kristen terjatuh, meninggalkan Tuhan, ngambek, ya kan? Nggak mau pelayanan lagi, nggak mau lagi datang ke gereja. Saya mau beristirahat dulu deh 3 bulan, nggak ke gereja, saya beribadah aja di rumah. Jangan jauhkan diri Anda, saudara, dari persekutuan ibadah. Kata Tuhan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam Ulangan 31 ayat 6, kemudian dalam Yosua pasal 1 ayat 9, Filipi 4 ayat 13. Ulangan 31 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Seperti lagu tadi, ada kemenangan.
Janji Tuhan itu akan memberikan kemenangan kepada kita. Jadi kuatkan dan teguhkan hati Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua. Serahkan semua kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam latar belakang pembacaan firman Tuhan kita hari ini, kenapa mereka ada dalam penindasan selama 20 tahun? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Umat Israel tidak percaya kepada Tuhan. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dalam ayat 1 dan 2 menyatakan itu. Kadang-kadang kalau kita ada dalam persoalan, kita jangan tanya sama Tuhan, Tuhan kok nggak ada pertolongan bagi saya. Mungkin Tuhan ingin supaya kita melihat lagi kehidupan kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, apakah sungguh-sungguh kita dalam pelayanan kita kepada Tuhan dengan hati yang murni atau tidak. Tuhan mau memproses kita. Ini 20 tahun lama ya, penderitaan, penindasan oleh Raja Kanaan bagi bangsa Israel. Sangat luar biasa. Pasti mereka ingin cepat-cepat bebas. 20 tahun lama sekali, sampai anak cucu itu. Jadi Bapak Ibu, Rasul Petrus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita semua tahu ayat ini, tapi kadang-kala kita kayak melupakan itu dalam prakteknya. Kita kadang-kadang mencari jalan keluar, mencari kunci di luar daripada firman Tuhan. Sehingga kalau kita nggak pakai kunci ini, ya, untuk meraih kemenangan, maka jalan buntu yang akan kita dapatkan. Tidak ada kemenangan. Kuncinya ada dalam firman Tuhan. Kunci meraih kemenangan ada di dalam janji Tuhan, di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi Tuhan bilang serahkanlah melalui Rasul Petrus, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ia akan memelihara. Mungkin kita merasa lelah dengan hidup kita ya, lelah dengan pekerjaan, dengan usaha kita. Apalagi zaman sekarang ini, saya tidak tahu perang sekarang itu apakah berdampak kepada perekonomian Bapak Ibu Saudara atau usaha Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu. Kalau itu terjadi, ya mungkin itu terjadi, ya. Kita capek, kita lelah mungkin komen-komen orang tentang pelayanan yang kita lakukan. Kita mungkin menanti jawaban Tuhan kok lama ya. Saya sudah berdoa sekian tahun kok belum dijawab oleh Tuhan. Apa ini? Jangan bertanya. Mari kita koreksi diri kita seperti dalam pembacaan firman Tuhan di ayat 1 latar belakang seperti itu. Karena mereka jahat di mata Tuhan, maka Tuhan mengizinkan mereka ditindas oleh Raja Kanaan. Tetapi ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Deborah diberikan kemenangan karena dia memiliki integritas yang kuat. Dan kedua, dia memiliki keyakinan yang teguh sehingga didorong-dorong si Barak maju. Apakah Tuhan tidak ada di depanmu? Ya, kalau bisa dikatakan seperti itu, ditanyakan seperti itu kepada Barak, mungkin itu pertanyaan buat kita juga. Apakah engkau ragu akan janji Tuhan? Apakah masih tidak percaya kepada janji Tuhan, kemenangan yang akan dia berikan kepada setiap orang yang berseru kepadanya? Deborah yakin akan pertolongan Tuhan, bahkan meyakinkan Barak, seorang pria, panglima, tentara, pejabat. Dia berani, dia menggerakkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Mungkin kita dalam masalah yang berat, satu belum selesai, satu muncul lagi. Itulah kehidupan kita di dunia ini. Kalau tidak mau ada masalah di surga. Kadang-kadang kita mempertanyakan, ada nggak sih Tuhan? Ada nggak Tuhan dalam hidup? Ada nggak Tuhan menjawab saya? Kok begini kehidupan saya? Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Deborah, dia pegang keteguhan imannya pada Tuhan. Dia memegang keyakinannya kepada Tuhan, tidak ragu. Tidak ragu. Kita sebagai bapak, kita sebagai ibu, kita sebagai anak, mari kita lakukan segala yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita mau kemenangan dalam Tuhan, kita harus punya integritas. Kita harus punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan mundur. Jangan mundur. Jangan kecewa. Kalau sempat tersakiti, kita kan kadang-kadang begitu ya. Sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit marah. Marah kok sedikit-sedikit. Ada pendeta bilang begitu, marah kok sedikit-sedikit. Sebentar-sebentar kecewa sama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mau menang? Mau berkemenangan dalam Tuhan? Mari kita pertahankan iman kita, apa yang sudah kita punya saat ini. Kita kembangkan melalui integritas kita, melalui keteguhan keyakinan kita kepada Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan kemenangan. Banyak peperangan yang kita hadapi dalam dunia ini, Bapak Ibu. Berperang dengan diri sendiri, dengan kedagingan kita, berperang dengan situasi, kondisi sekarang ini, terus berperang dengan kuasa iblis. Dia selalu berilusi kan, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Itu peperangan Bapak Ibu. Mau menang di dalam Tuhan, ya. Kita jangan berpikir kemenangan yang benar-benar menang itu adalah ketika kita berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam usaha, mendapatkan harta yang banyak. Kemenangan kita yang sejati adalah kemenangan ketika kita bisa mengalahkan hal-hal yang mengganggu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Termasuk yang saya bilang tadi, kedagingan, ya, termasuk keinginan-keinginan kita. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kita melihat kemenangan diraih oleh bangsa Israel melalui anaknya Ibu Deborah yang luar biasa. Ya, dalam ayat 16 semua tewas. Kemudian ada satu yang melarikan diri, siapa namanya? Sisera. Dia juga panglima Raja Kanaan, Kerajaan Kanaan. Dia bersembunyi di sebuah keluarga dan disambut oleh ibu di situ, seorang istri, ya, istri Heber ya. Ini orang Israel karena mereka itu kenal, ternyata mereka itu kenal satu sama lain. Dan dia diberikan minuman, dikasih selimut, disuruh beristirahat dengan kata-kata lembut, tetapi ternyata dia dikhianati dan dibunuh saat itu. Seperti yang dinubuatkan oleh Deborah bahwa bangsa Israel bukan bangsa Israel, tapi Raja Sisera, si panglima besar ini, mati di tangan seorang perempuan. Benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam peringatan Hari Kartini, jadi kita bersyukur ya, karena di hadapan Tuhan semua kita di sini tidak ada yang nomor 1, tidak ada yang nomor 2, tidak ada yang nomor 3, semua sama. Nah, buktinya ada di dalam firman Tuhan. Tuhan memakai semua gender apapun.
Bukannya ini ya transgender, enggak ya, maksudnya ini gendernya dua ya, laki ataupun perempuan, jangan salah paham ya. Hanya dua ya, gender ya hanya dua. Tetapi semua kita di sini, semua umur di sini yang ada di sini, kita semua dipakai oleh Tuhan. Serahkanlah semua potensi yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi kita untuk dipakai oleh Tuhan. Maka kemenangan akan kita peroleh dalam pelayanan kita di sini di GBM, dalam kehidupan kita berkeluarga, kemudian dalam kehidupan kita bermasyarakat, dimanapun kita berada. Bahkan kemenangan yang lain juga akan kita dapatkan jika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mujizat pun dinyatakan oleh Tuhan. Amin. Mau mujizat? Persoalan dulu Bapak Ibu. Kalau nggak ada persoalan, nggak ada masalah, nggak ada penderitaan, nggak ada mujizat kan? Tapi memang kita diperhadapkan dengan itu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak mengalami itu. Jadi mujizat Tuhan pun kita butuhkan dalam hidup kita. Kita butuhkan atau kita inginkan. Kalau Tuhan berkenan, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyatakan mujizat kesembuhan penyakit misalnya, ya kita puji Tuhan juga. Karena kalau Tuhan mau panggil kita, panggil saja. Kita sudah siap kan semua? Sudah siap ya, karena kita sudah punya tempat yang tidak mengerikan. Tidak ada peperangan seperti di dalam ayat ini. Tidak ada ya itu seperti yang ada di sini itu ya, penderitaan, penindasan, tidak ada. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita menang selama hidup kita untuk mengiring Tuhan. Karena kemenangan yang sejati adalah ketika kita bisa menjadi kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita menjadi dewasa rohani, tidak mudah ngambek saya bilang ya. Ini ngambek ini selalu terjadi ya sama Tuhan. Tidak mau lagi melayani Tuhan, menyalahkan Tuhan. Kemenangan kita adalah kita bisa melawan keinginan daging kita. Kemenangan kita adalah mampu bertahan sampai selama-lamanya. Nah ini kemenangan yang sesungguhnya. Kita mampu melawan tipu muslihat iblis. Wah, iblis itu pandai sekali, lebih pandai dari kita. Oleh karena itu kita harus kuat di dalam Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan bilang kan, teguhkan, kuatkan dan teguhkan hatimu, dan Tuhan akan menyertai dengan kuasanya. Itu kekuatan kita. Tuhan akan memberikan. Kunci kemenangan itu akan terbuka, lalu kita meraih kemenangan itu dalam hidup kita. Karena itu, lakukanlah tugas kita dengan setia kepada Tuhan. Sekalipun ada doa yang belum dijawab, ada doa yang belum dijawab Bapak Ibu. Ada, saya juga ada Bapak Ibu. Ya, walaupun mungkin ada orang yang menghina pelayanan saya, masa bodoh. Yang penting saya melakukannya untuk Tuhan. Tidak peduli orang mau ngomong apa, menilai apa, penilaiannya seperti apapun, tidak peduli. Tapi penilaian kita harusnya fokus kepada Tuhan. Tuhan yang menilai. Oleh karena itu kalau kita berpikir Tuhan yang akan menilai pelayanan saya, kehidupan iman saya, maka saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kalau kita mau berkemenangan, mari kita memiliki ini seperti Deborah, seorang perempuan yang luar biasa, nabi, hakim, penasehat luar biasa kan, dipakai oleh Tuhan. Ya mungkin kita tidak perlu menjadi nabi, kita tidak perlu menjadi hakim, tetapi apa adanya kita, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, segala bakat, talenta, semua potensi yang ada pada kita, kita kembalikan untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Maka kemenangan akan menjadi milik kita semua.